Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Maharani dengan NIM 2004045010114. Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Universitas Negeri Makassar, Prodi Bimbingan dan Konseling. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai hasil evaluasi proses dan evaluasi hasil dari bimbingan klasikal yang dilakukan oleh Ibu Siti Salbia dengan tema layanan pada hari ini, yaitu menata emosi. Baik, sebelum melakukan evaluasi terlebih dahulu, kita mempersiapkan instrumen-instrumen apa saja yang akan dinilai pada saat melakukan evaluasi. Yang pertama yaitu evaluasi proses. Di sini sudah saya cantumkan beberapa pertanyaan. Instrumen yang pertama yaitu materi yang disampaikan dalam bimbingan klasikal dibutuhkan oleh peserta didik. Yang kedua, peserta didik terlibat aktif dalam kegiatan layanan. Yang ketiga, peserta didik tertarik dengan media yang digunakan. Yang keempat, peserta didik senang mengikuti kegiatan BK klasikal yang dilakukan. Yang kelima, memberi manfaat bagi peserta didik. Dan yang keenam, alokasi waktu dalam pelaksanaan BK klasikal mencukupi. Baik, yang pertama, materi yang disampaikan dengan bimbingan klasikal dibutuhkan peserta didik. Nah, materi yang disampaikan dengan bimbingan klasikal ini sangat dibutuhkan oleh peserta didik tentang bagaimana mereka mampu menata emosinya. Hal ini dapat dilihat dari keaktifan siswa. Mulai awal sampai akhir, siswa sangat antusias dalam mengikuti layanan ini. Yang kedua, peserta didik terlibat aktif dalam kegiatan layanan. Nah, peserta didik terlibat sangat aktif dalam kegiatan layanan. Partisipasi peserta didik dalam mengikuti layanan ini sangatlah antusias. Mulai dari awal sampai akhir layanan, peserta didik sangat antusias mengikuti layanan yang diberikan oleh Ibu Siti Salbia. Baik, yang ketiga, peserta didik tertarik dengan media yang digunakan. Sangat tertarik karena dengan media yang digunakan, menggunakan teori lampu lalu lintas sangat menarik dan juga lebih mudah dipahami oleh peserta didik. Nah, dengan menggunakan teori lampu lalu lintas ini sebagai media dalam pemberian layanan ini, peserta didik lebih mudah untuk memahami materi yang disampaikan. Yang keempat, peserta didik senang mengikuti kegiatan BK klasikal yang dilakukan. Dilihat dari ekspresi dan keaktifan peserta didik, mereka sangat senang dengan layanan ini. Kemampuan guru BK dalam memberikan layanan yang efektif dan kreatif. Nah, kemampuan Ibu Siti Salbia di sini bagaimana ia bisa mengajak siswanya mengikuti kegiatan layanan ini dengan senang hati, dengan melakukan permainan atau games, seperti contohnya tadi games lampu lalu lintas. Baik, yang kelima yaitu kegiatan bimbingan konseling memberi manfaat bagi peserta didik. Nah, tentu saja sangat bermanfaat bagi peserta didik, utamanya dalam bagaimana mereka bisa mengelola emosinya. Nah, dengan adanya materi menata emosi ini, maka peserta didik tentunya pasti bisa mengelola emosinya dengan baik nantinya. Baik, yang keenam, yaitu alokasi waktu dalam pelaksanaan bimbingan yang mencukupi. Nah, waktu yang sangat singkat, tidak memakan waktu yang lama, tetapi sangat efektif pelaksanaannya. Nah, walaupun pemberian bimbingan yang dilakukan oleh Ibu Siti Salbia ini sangat singkat waktunya, sekitar 20 menit, tetapi pelaksanaannya tetap berjalan dengan efektif. Baik, selanjutnya, evaluasi hasil. Sebelum melakukan evaluasi hasil, seperti evaluasi proses sebelumnya tadi, kita sediakan terlebih dahulu instrumen-instrumen seperti ini. Nah, di sini saya sudah sediakan 6 pertanyaan terkait evaluasi hasil. Ya. Yang pertama yaitu siswa memahami dengan baik tujuan dari materi bimbingan konseling yang disampaikan, terus juga siswa memperoleh banyak pengetahuan dan informasi mengenai materi bimbingan konseling klasikal yang disampaikan.
Yang ketiga, siswa menyadari pentingnya menata emosi. Yang keempat, siswa meyakini diri mereka lebih baik apabila mampu menata emosi. Yang kelima, siswa dapat mengembangkan perilaku yang lebih positif setelah mendapat materi menata emosi. Yang keenam, siswa dapat berubah perilaku sehingga kehidupannya akan lebih baik. Oke, yang pertama, siswa memahami dengan baik tujuan dan materi bimbingan konseling yang disampaikan. Berdasarkan dari apa yang ada di video peserta didik, sudah memahami materi yang disampaikan. Nah, hal ini dapat dilihat dari apa yang mereka praktekkan. Nah, sebelum evaluasi hasil ini, kita tidak bisa semena-mena untuk menilai apakah siswa ini sudah menerima dengan baik, tetapi saya di sini sebagai seorang peserta didik yang telah mengikuti layanan tadi, jadi saya bisa menilai bahwa saya bisa memahami dengan baik tujuan dan materi bimbingan konseling yang disampaikan oleh Ibu Siti Salbiah. Oke, yang kedua, siswa memperoleh banyak pengetahuan dan informasi materi bimbingan konseling klasikal yang disampaikan. Nah, berdasarkan apa yang disampaikan dari guru BK, peserta didik memperoleh banyak pengetahuan dan informasi seperti mengenai teori lampu lalu lintas, bagaimana menata emosi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam pemberian layanan tadi, Ibu Siti Salbiah sudah menjelaskan beberapa cara dalam mengendalikan emosi seperti melakukan emosi dalam bentuk karya. Jadi, apabila seseorang sedang emosi, maka lampiaskan emosinya itu dalam bentuk karya. Mungkin seperti puisi atau cerpen yang kita bisa tulis, dan lain-lain. Nah, yang ketiga, siswa menyadari pentingnya menata emosi. Tentu saja peserta didik menyadari pentingnya menata emosi, dikarenakan apabila seseorang tidak mampu menata atau mengelola emosinya, akan berdampak pada diri sendiri maupun orang lain. Tentu apabila seseorang tidak mampu menata emosinya atau tidak mampu mengelola emosinya, maka itu akan berdampak pada dirinya ataupun orang lain ya. Yang keempat, siswa meyakini diri merasa lebih baik apabila mampu menata emosi. Dengan kemampuan menata emosi akan menjadikan diri jauh lebih baik dan terhindar dari dampak negatif. Nah, ya, tentu apabila kita mampu menata emosi kita atau mengendalikannya, maka hal-hal negatif yang ada pada diri kita akan terasa terhindar. Misal kita sebelumnya tidak mampu mengontrol emosi, dengan mengikuti layanan ini dan menerima informasi tentang pengendalian emosi, maka kita mampu menata emosi yang awalnya mungkin kita selalu melampiaskan emosi kita kepada orang lain. Setelah mengikuti layanan ini, mungkin kita bisa tidak lagi melampiaskan emosi kita kepada orang lain tersebut. Oke, yang kelima, siswa dapat mengoptimalkan perilaku yang lebih positif setelah mendapatkan materi BK klasikal. Dengan menata emosi, peserta didik dapat mengembangkan perilaku ke arah yang lebih positif, sehingga terhindar dari hal negatif. Nah, sama yang seperti saya jelaskan pada nomor 4 tadi, apabila seseorang mampu menata emosinya dengan baik, maka ia akan berubah perilakunya yang awalnya suka melampiaskan emosinya kepada orang lain, maka perubahan mulailah dia berubah ke arah yang lebih baik atau positif. Nah, mungkin melampiaskan emosinya dengan karya, dengan menulis puisi atau cerpen atau cerita-cerita yang bisa membuat kita termotivasi. Oke, selanjutnya siswa dapat merubah perilaku sehingga kehidupannya lebih baik. Tujuan utama bimbingan ini untuk merubah perilaku peserta didik. Dengan materi menata emosi ini, diharapkan peserta didik dapat mengubah perilakunya yang awalnya tidak bisa mengontrol emosi, akhirnya menjadi bisa. Dengan mengikuti layanan bimbingan klasikal ini, diharapkan peserta didik dapat merubah perilakunya sehingga kehidupannya menjadi lebih baik. Diharapkan peserta didik bisa mengontrol emosinya. Oke, baik. Jadi, berdasarkan penilaian dari beberapa pernyataan, maka dapat disimpulkan bahwa pemberian bimbingan ini termasuk ke dalam kategori sangat baik.
Jadi, proses pemberian bimbingan ini sangatlah sesuai dengan apa yang diharapkan. Melalui dari materi yang sangat dibutuhkan oleh peserta didik, mempunyai manfaat buat peserta didik, dan media yang digunakan sangatlah menarik dan mempermudah peserta didik dalam memahami materi yang disampaikan. Oke, baik. Itulah tadi saja penjelasan mengenai evaluasi proses dan hasil terhadap layanan bimbingan klasikal yang dilakukan oleh Ibu Siti Salbia. Sekian dari saya, mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.